Sejarah mencatat perjalanan panjang perempuan dalam perjuangannya untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Sejak dulu, perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada abad ke-17-an, perempuan dianggap sebagai manusia dengan kelas sosial kedua, sehingga banyak hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia tidak dimiliki oleh kaum perempuan. Adanya pembatasan-pembatasan hak ini melahirkan diskriminasi, termasuk dalam adanya peminggiran terhadap peran perempuan di sektor publik. Salah satu masalah yang dialami oleh perempuan pada masa itu adalah tidak setaranya penerimaan pendidikan yang diterima oleh perempuan dan dibandingkan oleh laki-laki. Adanya marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan menginspirasi tokoh-tokoh seperti Wollstonecraft untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diterima perempuan. Sama seperti laki-laki dapat dengan mudah menerima hak tersebut. Perjuangan perempuan untuk melawan sistem yang saat itu banyak menguntungkan laki-laki, kita kenal dengan istilah feminisme. Feminisme lahir dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh perempuan tentang adanya opresi serta diskriminasi yang mereka alami. Dalam sejarah tercatat bahwa feminisme memiliki 4 gelombang selama perkembangannya. Setiap gelombang feminisme memiliki fokus yang berbeda-beda seperti menuntut hak pilih dan kesetaraan di depan hukum. Namun keempat gelombang itu memiliki inti tuntutan yang sama, yaitu menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat, juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik. Di Indonesia sendiri, pergerakan kaum feminis sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Adanya tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, serta tokoh yang lain yang memperjuangkan hak-hak perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menjadi salah satu langkah awal gerakan feminisme yang dilakukan para perempuan terpelajar yang kala itu untuk menaikkan derajat perempuan di masyarakat Indonesia. Gerakan feminisme untuk menuntut kesetaraan gender semakin menguat setelah kemerdekaan, terlebih pada era reformasi yang dimana masyarakat memiliki banyak akses ke informasi dan hak-hak untuk menyuarakan opininya semakin diakui oleh negara. Era reformasi ini memungkinkan perempuan-perempuan untuk berserikat dan membuat organisasi berbasis keperempuanan dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga kesetaraan antar gender. Organisasi-organisasi feminis ini memiliki beberapa fokus yang terkait dengan isu-isu perempuan, dan salah satunya terkait dengan isu diskriminasi pekerjaan perempuan. Terlebih, pekerja migran perempuan yang dianggap memiliki tingkat kerentanan dalam masyarakat yang cukup tinggi. Jika kita berbicara mengenai perjuangan kaum pekerja migran yang berupaya memperbaiki nasibnya, tak sedikit di antara mereka yang justru berada di posisi yang jauh dari kata maju dan menguntungkan. Terlebih bagi para perempuan yang memutuskan untuk bekerja di sektor domestik yang kerap dianggap sebagai yang tak berdaya. Hingga kini, perempuan pekerja migran Indonesia yang berada di posisi rentan harus mencari peruntungan di negeri orang, di bawah rasa was-was terhadap hal-hal itu tidak terjadi kepada mereka. Perjuangan atas segala bentuk ketidakadilan yang dialami para perempuan pekerja migran dalam cuplikan sebelumnya menjadi salah satu fokus para aktivis feminis dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Dikutip dari laman data indonesia.id, Bank Indonesia melaporkan jumlah pekerja migran Indonesia menyentuh angka 3,44 juta per tahun 2022 lalu. Sejalan dengan hal ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPPMI per April 2023 melaporkan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI mencapai 16.356 pekerja. Data ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari periode April tahun 2022 dengan penempatan PMI sejumlah 12.569 pekerja.
sebanyak 8.669 atau sekitar 53% pekerja yang ditempatkan di sektor formal dan 7.687 atau 47% lainnya di sektor informal. Adapun negara tujuan mayoritas pekerja migran adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, hingga Korea Selatan. Feminisme itu kan sebenarnya satu kesadaran ya. Ya dia bisa kemudian menjadi ideologi karena ismenya, ataupun juga kalau kita bicara feminis itu orangnya. Tapi sebenarnya itu muncul kesadaran yang berasal dari pengalaman perempuan bahwa ada situasi ketertindasan. Dan kemudian feminisme ini juga membantu untuk kita sebagai sebuah ideologi pembebasan, itu ya bagaimana kemudian kita keluar dari ketertindasan tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya definisinya pasti akan berbeda-beda bagi setiap orang gitu ya. Tapi yang secara sederhananya itu begitu. Sebenarnya kan kalau mengacu ke tadi kita bicara feminisme, yang dilawan itu atau akar masalah ketertindasan itu adalah patriarki. Nah, budaya patriarki, bisa budaya, nilai, dan lain sebagainya itu sendiri itu sebenarnya mewujud dalam berbagai bentuk, termasuk pembangunan yang patriarkis. Dan pembangunan yang patriarkis juga akhirnya mewujud ke kebijakan-kebijakan pemerintah, dan proyek-proyek misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa fenomena buruh migran, apalagi kalau kita bicara feminisasi migrasi, di mana memang yang paling banyak kalau dari Indonesia yang menjadi buruh migran adalah perempuan, itu juga diakibatkan oleh proses pembangunan dan industrialisasi yang tadi disebutkan sama teman-teman gitu ya. Jadi di satu sisi ada banyak proyek-proyek pembangunan yang kemudian menggusur, dan kemudian masyarakat terlebih perempuan gitu ya yang memang selama ini dilekatkan dengan tugas atau tanggung jawab terkait dengan perawatan keluarga, memastikan pemenuhan pangan dan lain sebagainya, dia harus mencari cara sebenarnya untuk tetap bisa bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga keluarganya. Ditambah memang ada proses industrialisasi yang kemudian negara-negara maju itu juga membutuhkan pekerja, terutama di bidang-bidang yang mereka tidak mau kerjakan itu. Itu kenapa kemudian perempuan Indonesia justru mayoritas menjadi pekerja domestik atau pekerja rumah tangga. Yang sayangnya justru ini pekerjaan yang tidak pernah diakui sebagai pekerjaan. Jangankan oleh negara-negara tujuan buruh migran, tetapi bahkan oleh Indonesia. Pekerjaan rumah tangga masih belum diakui sebagai pekerjaan oleh kebijakan apapun yang ada di Indonesia. Meskipun mungkin di daerah gitu ya, ada beberapa kebijakan yang sifatnya lebih teknis gitu ya, yang bicara soal pekerja rumah tangga. Nah, selain itu juga kalau kita bicara soal pembangunan yang patriarkis, itu juga kemudian memang menempatkan perempuan sebagai, ini ada kaitannya sebenarnya dengan konstruksi sosial yang membagi peran domestik dan publik gitu. Di mana memang kepentingan kapitalisme juga adalah perempuan sebagai alat reproduksi sebenarnya. Sehingga kemudian perempuan perannya lebih banyak di domestik, bukan hanya untuk memiliki anak, tapi juga merawat anak tersebut dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti mencuci, membersihkan, memasak, dan lain sebagainya. Dengan begitu orangnya bagi kapitalisme ini kan sebenarnya dilihat sebagai buruh yang dihitung sebagai faktor produksi. Itu juga yang kemudian terjadi di dalam persoalan buruh migran di Indonesia, apalagi perempuan. Jadi di satu sisi dengan posisi dia yang subordinat, kemudian pilihan-pilihan pekerjaan yang menjadi terbatas, mayoritas jadi pekerja rumah tangga. Itu saja sudah membuat lapisan lagi posisi dia semakin disubordinatkan. Tentu beda posisi tawarnya dengan pekerja migran yang bekerja di secara formal gitu ya, bekerja di pabrik-pabrik misalnya, meskipun tetap ada persoalan tersendiri gitu ya. Tapi ini menjadi pekerja rumah tangga domestik, menjadi pekerja rumah tangga migran itu juga lapisannya cukup dalam. Di sisi lain, karena memang dilihat sebagai faktor produksi dan sementara akhirnya mempengaruhi bahwa kebijakannya sejak awal, kalau kita bicara soal fenomena buruh migran itu sebenarnya kan sudah lama dari tahun 80-an atau bahkan sebelumnya. Tapi kita baru punya undang-undang pertama kali itu tahun 2004.
yang kemudian diubah setelah 13 tahun gitu ya. Nah, di Undang-Undang 2004 itu pun masih kental sebenarnya melihat buruh migran itu sebagai komoditas, bukan kemudian berorientasi pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasinya dia sebagai manusia. Dan akhirnya kalau ngomongin kasus, kupikir teman-teman udah tahu gitu ya, ada banyak di media bahwa kerentanan pekerja migran, apalagi pekerja migran perempuan itu tidak hanya di luar negeri ketika dia bekerja, tapi sejak di dalam negeri pada proses perekrutan, kemudian mereka ada pelatihan dan lain sebagainya, itu rentan sampai kembali lagi ke dalam negeri pasca dia bekerja, itu juga masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak yang dia alami. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan dalam konteks kebijakan ataupun juga infrastruktur pemerintah dalam penanganan kasus buruh migran gitu ya. Jadi tadi kalau kamu bilang hotline, baik itu BP3MI, Kemlu itu punya sistem pengaduan yang itu bisa di follow up gitu. Yang apa namanya? Memang betul, yang memang kita tidak kesulitan. Kalau dulu kan memang ada masanya gitu ya, di mana tiap kita nanganin kasus itu jangankan diselesaikan, bisa follow up aja susah gitu. Sekarang sih itu relatif lebih bisa, kita lebih bisa reach out gitu ya ke pemerintah, baik itu Kemlu, Kemenaker maupun BP2MI. Tapi sebenarnya balik lagi karena ini teman-teman juga mahasiswa politik gitu ya. Tadi kita ngomongin patriarki berwujud dalam pembangunan, dia juga berwujud dalam politik. Yang kita perlukan tuh bukan hanya sekedar revisi kebijakannya, tapi transformasi yang dimulai dengan transformasi perspektif tadi itu. Kalau mau kebijakannya kita ubah sampai manapun, tapi kalau secara perspektif memang masih melihat ya buruh migran sebagai komoditas, yang dipikirkan adalah keuntungan dari devisa, dari remitansi, dan bukan kemudian melihat mereka sebagai manusia yang berdaya gitu ya, yang sebenarnya juga berdaulat dan punya kuasa untuk menentukan dia mau bekerja di mana, dia mau bekerja dengan siapa dan lain sebagainya. Perombakan kebijakan juga nggak akan cukup radikal untuk kemudian bisa betul-betul mewujudkan hak-hak dari pekerja migran itu sendiri gitu. Dan ini sebenarnya berlaku di berbagai aspek apa yang lain gitu ya, di berbagai isu yang kita punya sekarang. Kalau SP percaya bahwa kenapa salah satu tagline SP adalah perempuan berdaulat, karena kita merasa bahwa yang perlu ditransformasikan itu adalah kedaulatan itu harus balik sebenarnya ke rakyat gitu. Segala bentuk kebijakan, pembangunan dan lain sebagainya itu harus berorientasi pada inisiatif-inisiatif yang ada di rakyat. Jadi yang tadi gitu, misalnya ngomongin soal informasi itu harusnya muncul menjadi apa namanya pemerintah desa lah yang kemudian bisa membangun sistem informasi sampai ke tingkat yang paling dekat sama buruh migran. Terutama juga sistem pendataan misalnya, gimana kemudian kepala desa itu ya perlu tahu siapa yang menjadi buruh migran, apa kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Itu yang belum terjangkau, aku pikir masih jauh lah untuk sampai ke sana dari undang-undang yang sekarang sudah direvisi. Kita membayangkan sebenarnya masing-masing kantong buruh migran itu bisa membangun sebenarnya sistem perlindungan yang semacam apa sih yang dibutuhkan sama pekerja migran gitu ya. Dari mulai bicara soal informasi, pendataan, pendampingan kasus, informasi terkait hak-hak buruh migran itu apa aja, sistem pelatihannya dan lain sebagainya. Itu bisa dibangun sebenarnya di tingkatan yang paling dekat gitu, komunitas, desa dan lain sebagainya, sehingga apa namanya kebijakannya itu juga dibangunnya sebenarnya betul-betul bottom up gitu. Dan ini tentunya juga terkait sama kebijakan-kebijakan yang tidak hanya terkait langsung sama buruh migran, misalnya undang-undang desa. Apa kemudian program yang dibutuhkan sama buruh migran yang kemudian itu bisa dimasukkan ke Musrembang Des misalnya. Ada di beberapa desa yang memang didampingi gitu ya sama organisasi masyarakat sipil yang kemudian menerapkan itu dan ternyata itu cukup baik praktik-praktiknya. Tapi kan tidak seragam karena misalnya teman-teman SP juga di Lampung melakukan assessment ke kepala desa ataupun aparat desa, itu nggak semua kepala desa juga tahu soal undang-undang PPMI gitu ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apalagi kita bicara undang-undang tindak pidana perdagangan orang, apalagi bicara soal Konvensi Migran 90. Itu nggak banyak yang tahu soal itu. Jadi kita sering kali terjebak ngebangunnya tuh dari nasional, kemudian semua ikut gitu. Kita perlu balik sebenarnya caranya
bahwa pemberdayaan itu, penguatan perspektif, penguatan kapasitas itu munculnya justru dari bawah ke atas. Sehingga kemudian di tingkat nasional itu ya sebenarnya tinggal memfasilitasi apa yang dibutuhkan aja gitu. Tapi bergeraknya proses perubahan-perubahan itu adanya dari tingkat komunitas. Hak atas informasi itu memang penting ya, yang sebenarnya harusnya di-provide sama negara gitu. Ya, bahwa sekarang kita tidak bisa berharap banyak, saya sih cuman berharap teman-teman perempuan dimanapun, ya pertama tentunya ke pemerintah gitu ya, gimana kemudian informasi terkait hak-hak buruh migran dan prosedur migrasi aman, minimal 2 itu, hak buruh migran, prosedur migrasi aman termasuk langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika mengalami kasus gitu ya, kekerasan maupun pelanggaran hak. Ini tuh sebenarnya adalah informasi dasar yang harusnya diberikan oleh pemerintah, bukan hanya ke mereka yang sudah menjadi buruh migran, tapi justru ke wilayah-wilayah di mana di situ menjadi kantong buruh migran. Jadi sebelum dia memutuskan untuk menjadi buruh migran, dia harus tahu ini dulu. Termasuk situasi buruh migran, situasinya itu seperti apa sih di negara tujuan dan lain sebagainya. Kalau untuk untuk perempuan buruh migran atau calon perempuan buruh migrannya sendiri, ya memang harapannya bisa menemukan gitu ya, entah komunitas, kelompok, NGO atau apapun yang memang memahami gitu soal isu buruh migran, sehingga sebelum berangkat, ya kalau bisa memang berserikat gitu ya, atau kalaupun nggak berserikat dia berjejaring dengan kelompok-kelompok yang tadi itu, sehingga kalau ternyata dia harus mengalami persoalan dan segala macam, itu dia ada kontak yang kemudian bisa dihubungi, atau kalau tidak atau bahkan sejak awal dia karena sudah harapannya ketika dia menghubungi ataupun juga sudah terkoneksi sama kelompok-kelompok yang seperti itu, dia jadi tahu prosedur migrasi yang aman seperti apa, sehingga dia tidak, karena ada banyak sekali calo yang bilang enggak kok ke Arab Saudi tuh udah dibuka, padahal enggak gitu. Sehingga kemudian dia tidak terjebak ke dalam menjadi korban trafficking karena ketidaktahuan soal prosedur ataupun kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang berlaku di Indonesia terkait dengan pekerja migran. Jadi itu sih, dan ya memang bahwa kita sebagai manusia itu juga punya kesadaran bahwa kita tidak boleh diperlakukan tidak adil. Jadi sekecil apapun kekerasan dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang nasib gitu ya. Karena kalau teman-teman diskusi gitu ya sama kelompok perempuan buruh migran yang mereka memang baru, itu pasti mereka melihat ini tuh sebenarnya cenderung ya ini nasib-nasiban aja. Ada yang beruntung pulang bawa gaji, ada juga yang udah bekerja bertahun-tahun pulang nggak dapat apa-apa gitu. Tapi ini bukan nasib, ini sesuatu yang struktural dan kita perlu melawan itu gitu. Jadi ya berserikat, kalau bisa berkomunitas, berjejaring, supaya kita bisa betul-betul memastikan tidak ada hak yang terlanggar atau tidak ada kekerasan yang kita alami.